Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, diberi selalu semangat ya untuk tetap berusaha, tetap melakukan aktivitas di tengah pandemi ini. Baik ya. Kita akan lanjutkan materi kita untuk bahasa query. Setelah pada sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menampilkan data dari beberapa tabel ya dengan equijoin, outer join dan juga self join ya. Ada 3 yang sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih menampilkan data dari beberapa tabel untuk bagian yang kedua, di mana materi yang akan kita bahas adalah bagaimana menggunakan natural join, using clause, on clause, dan juga Cartesian product. Ya, itu adalah materi kita. Oke, kita akan lihat modul kita. Ya, kita akan lihat modul kita. Ada pada modul yang ke-7 ya, modul yang ke-7. Oke, pada bagian kedua ya. Bahasa query bagian yang kedua. Oke. Jadi setelah pada modul sebelumnya kita membahas equijoin, outer join, dan self join. Pada modul ini ya, kita akan mengakses data dari beberapa tabel menggunakan natural join, using clause, on clause, cross join, dan non equijoin. Tabel yang digunakan seperti biasa akan ada pada lampiran ya, seperti pada modul sebelumnya. Ini adalah tabel-tabel yang akan kita gunakan ya. Dari location, department, job history, countries, employees, kemudian ada jobs, ada pula region ya. Jadi ini kita akan lihat tabel-tabel yang akan kita gunakan ya. Location, department, job history, kemudian countries, employees, jobs, juga region. Ya, ini adalah relasi antar tabel-tabel yang akan kita gunakan ya. Kemudian untuk materi tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan, saya ulangi lagi. Materi kita adalah bagaimana menggunakan natural join, using clause, on clause, cross join, dan non equijoin ya, Baik. Sintaks umumnya untuk join lebih dari satu tabel ya. Sintaks umumnya adalah seperti ini. Select tabel 1 dot column, tabel 2 dot column from tabel 1, kemudian mau natural join, join using, join on, atau bisa juga menggunakan left, right, full outer join, on, atau bisa juga menggunakan cross join tabel 2. Tadi ini adalah sintaks umumnya ya. Jadi kalau ada tanda siku itu bisa ada ya salah satu ya. Kemudian ini juga or, ini tanda ini adalah or, artinya salah satu. Jadi contoh kalau kita mau menggunakan natural join, maka from tabel 1 natural join tabel 2. Kalau kita mau seperti yang kemarin ya, seperti kemarin kita menggunakan misalnya left after join, jadi from tabel 1 left outer join tabel 2 on ya, kemudian diikuti oleh fit penghubungnya ya. Tabel 1 dot column name sama dengan tabel 2 dot column name. Oke. Yang akan kita bahas adalah natural join. Ini akan kita bahas ya. Natural join. Maaf. Yang akan kita bahas adalah natural join. Kemudian ada join menggunakan using dan join menggunakan klausa on ya.
Natural join merelasikan join dua tabel berdasarkan nama kolom yang sama dan tipe data yang sama. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Kalau yang kemarin equijoin, kita tidak menggunakan kata natural join, tapi equijoin yang kemarin, itu tidak perlu nama kolomnya sama, ya, asalkan bisa direlasikan itu memungkinkan. Kemudian join table menggunakan using kolom name merelasikan equijoin dua tabel berdasarkan nama kolom yang sama namun tipe data dapat berbeda. Ya. Kemudian kalau join on merelasikan equijoin berdasar pada kondisi dalam on. Ya, kondisi dalam on, klausa tabel 2 sama dengan dot kolom name. Ya. Jadi kalau menggunakan using itu adalah berdasarkan nama kolom yang sama tapi tipe data dapat berbeda. Kalau natural join itu adalah nama kolom dan tipe datanya sama. Kalau join on ya berarti yang di on kan itu adalah tabel 1 kolom name ya, merelasikan berdasarkan pada kondisi dalam on, klausa sama dengan tabel 2 dot kolom name. Kemudian left, right, full outer digunakan untuk melakukan outer join. Ya, sementara cross join itu digunakan untuk menghasilkan Cartesian product. Ya. Oke, sekarang kita coba ya natural join. Dalam Oracle Tenji dan berikutnya ya, Oracle yang lebih baru ya, dimungkinkan join dilakukan secara otomatis tanpa menspesifikasikan secara eksplisit kolom yang menghubungkan dua tabel. Ya, jadi nggak perlu pakai on ya, menghubungnya apa? Yaitu dengan menggunakan natural join. Jadi otomatis Oracle yang akan mengerjakan. Syaratnya adalah kedua tabel memiliki nama yang sama dan tipe yang sama. Bila nama kolom sama namun tipe data tidak sama, maka akan terjadi error. Ya, jadi natural join itu syaratnya adalah nama kolom dan tipe data harus sama persis. Ya, ini contoh ya bagaimana cara membuat natural join. Jadi tidak perlu kata on lagi, tidak perlu kita memikirkan ya, tidak perlu memikirkan penghubungnya apa. Karena secara natural Oracle akan menjoinkan, menggabungkan yang nama kolomnya sama dan tipe datanya sama. Oke, sekali lagi, nama sama dan tipe data sama. Oke, jadi kalau ini select department ID, department name, location ID, city from department, ya, natural join dengan location, maka Oracle akan menjoinkan departments dengan location menggunakan field ya yang punya nama yang sama dan tipe data yang sama. Ya, dalam hal ini adalah location ID. Oke, ya, jadi ini tabelnya. Kalau Anda perhatikan struktur tabelnya, location dengan departemen seperti ini. Ada yang sama yaitu location ID berelasi, tipe datanya sama, maka dengan menggunakan natural join ya, maka otomatis akan direlasikan sehingga kita bisa mengambil nama city dari departemennya itu apa, itu bisa ya, seperti ini city-nya apa gitu ya, tanpa perlu kita merelasikan location ID-nya menggunakan natural join. Nah, kemudian untuk membatasi data yang ditampilkan, ya, natural join dapat diimplementasikan dengan klausa where. Jadi sama seperti yang biasanya.
Ya, oke, sekarang kita coba. Ingat, syaratnya natural join adalah punya nama field yang sama dan bertipe data yang sama. Maka kita harus cek terlebih dahulu di dua tabel location maupun tabel departemen. Oke, silakan kita mulai. SQL-nya, spoolnya dipasang sehingga bisa terekam. Ya, kita akan lihat dulu deskripsi dari tabel location dan deskripsi dari tabel departemen. Oke. Oke, kita coba ya. Dash dulu dari location. Kita akan dash dulu dari location kita. Oke. Deskripsi dari location. Oke, Anda perhatikan ya, location ID number 4 ya. Kemudian country ID char 2, city not null varchar 30. Kita lihat dash dari departemen. Oke, Anda perhatikan dashnya departemen. Ya, penghubungnya adalah location ID. Location ID di departemen number 4, di location juga number 4. Sehingga ini sama persis, tipe datanya sama, maka kita bisa gunakan natural join. Misalnya kita ingin menampilkan city-nya ya, city dari departemen. Ya, kita mau tampilkan city dari departemen. Oke, kita mau tampilkan city-nya dari departemen. Ya, oke. Ini akan kita tampilkan. Ya, kita akan tampilkan city ya, city dari departemen kita natural joinkan dengan location ya, karena di location ini ada city-nya ya, ada city. Oke, baik, kita coba ya. Select department ID, department name, location ID, city from departments natural join dengan location. Perhatikan tidak perlu menghubungkan location ID-nya ya, karena otomatis akan Oracle akan membuat natural join. Nah, sudah ya muncul 270 departemen ID payroll itu di Seattle. Oke. Sekarang kita gabungkan dengan misalnya yang mau ditampilkan hanya departemen ID yang 20 dan 50 saja. Ya, jadi kita bisa gabungkan natural join kita ya dengan klausa where. Ya. Where kita tambahkan tinggal where departemen ID in ya hanya 20 dan 50 atau pakai or juga boleh. Oh, invalid relational operator ya, kurang in-nya. Kita panggil ulang. Ya, select from, kemudian natural join where di yang error tadi ya, departemen ID in ya. Nah, maka muncullah shipping ya, ada di city-nya adalah South San Francisco, sementara marketing itu adanya di Toronto ya. Jadi natural join itu kita bisa
juga kita bisa lakukan juga dengan menggunakan klausa where di sini. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Natural join itu menjoinkan, menghubungkan dua buah tabel, ya, atau lebih dengan tidak perlu menyebutkan penghubungnya. Syaratnya adalah di dalam kedua tabel kedua tabel ini punya nama penghubung yang sama dan tipe datanya sama. Contoh untuk departemen dan location itu menggunakan location ID. Ya, kemudian bisa kita kombinasikan juga dengan klausa where. Oke. Berikutnya, ya. Kita akan lihat berikutnya adalah bagaimana membuat join menggunakan klausa using. Seperti telah kita sebutkan di atas, natural join merelasikan menggunakan kolom dengan nama yang sama dan tipe data yang sama. Jika kolom atau field yang akan direlasikan memiliki nama yang sama namun tipe data berbeda, kita bisa menggunakan klausa using, ya, sebagai ganti dari natural join. Jadi, kalau tipe datanya berbeda, gunakan klausa join using. Oke, kita lihat ya. Kita lihat contoh. Sini menampilkan employee ID, kemudian last name, departemen, location ID dan departemen ID. Ya, from employees join, ya, join departemen using, ya. Jadi penghubungnya kita gunakan klausa using yaitu departemen ID, ya, menggantikan natural join. Jadi ini join using itu menggantikan natural join jika, ya, join using ini digunakan jika penghubungnya kolom yang direlasikan yaitu departemen ID namanya sama tetapi memiliki tipe data yang berbeda. Oke, memiliki tipe data yang berbeda. Baik, kita akan cek dulu apakah memang tipe datanya berbeda atau ini hanya sebagai contoh saja, ya. Kita lihat ya. Oke, kita buat dulu deskripsinya. Desnya terlebih dahulu ya, seperti biasa supaya kita memastikan apa sih sebenarnya tipe data dari atau deskripsi dari tabel employees dan deskripsi dari tabel departemen. Ya. Kita akan lihat bagaimanakah deskripsi dari tabel, ya. Bagaimanakah deskripsi dari tabel employees dan departemen. Kita buat desk dulu, employees. Kita lihat di sini departemen ID number 4, ya, number 4. Sekarang kita lihat bagaimana deskripsi dari departemen. Apakah number 4 juga? Ternyata sama, number 4. Jadi sebetulnya karena ini sama, ya, tipe datanya sama, namanya sama, itu sebetulnya bisa menggunakan natural join. Tapi ini akan, ya, dicoba menggunakan join using, ya. Oke, kita coba menggunakan join using ya. Oke, select employees.employee ID. Bu, boleh nggak pakai alias tabel? Boleh ya. Kemarin pada sesi sebelum ini kita menggunakan alias table ya. Pakai employees A gitu ya. Itu boleh saja. Oke. Kemudian kita tampilkan departemen .location ID, departemen ID ya, from
employees join ya departments using ya menggunakan apa joinnya department ID. Nah, sudah muncul ya 106 row ya. Mestinya si Grand itu yang kemarin ya itu nggak muncul di sini karena dia tidak punya mungkin departemen ID. 106 row ya. Oke, bisa nggak Bu pakai natural join? Bisa ya, karena tadi sudah kita buktikan ya bahwa employee ID, aduh salah, maaf, itu punya ininya sama, punya apa penghubungnya yaitu departemen ID namanya sama dan tipe datanya juga sama. Aduh, saya kok salah terus ya, natural join. Oke, ya ini saya kalau join harus pakai using atau pakai on ya. Ini ya, saya masih salah. Oke, sebentar ya. Select ini departemen ya, departemen location ID, kemudian from-nya from employees natural join departments ya, sama hasilnya ya. Oh, hasilnya berbeda nih, natural join 32 row, employees ya, karena benar-benar ya Anda perhatikan dengan menggunakan natural join hasil yang diperoleh hanya 32 row ya. Apakah ada yang salah ya? Employees natural join dengan departemen ya, sementara kalau menggunakan ini tadi ada berapa ini? 100 berapa tadi? 106 ya, 106 row. Oke. Baik, ya, nanti kita akan analisa ya, kenapa bisa demikian. Oke. Jadi bisa natural join, bisa join using ya, join using. Oke. Berikutnya ya. Kita lihat berikutnya. Oh, ada ketentuan nih ya. Ada yang mungkin perlu kita perhatikan di sini. Ya. Anda lihat, jangan menggunakan nama prefix tabel saat menggunakan klausa using. Perhatikan dan cobalah kedua contoh berikut ini. Ya. Ingat di sini jangan menggunakan nama prefix table ketika menggunakan klausa using. Kita lihat ya, ini prefix table L, location kita buat L, kemudian dijoinkan dengan D using location ID. Ya, ini L city D department. Resultnya adalah South Lake IT. Ini ya, ini contoh yang benar. Ya, contoh yang benar ini Anda perhatikan, jangan menggunakan nama prefix table saat menggunakan klausa using. Oke. Ya, kita ulangi sekali lagi, jangan menggunakan nama prefix table saat menggunakan klausa using. Ya, jadi lihat, Anda perhatikan ketika Anda menggunakan klausa using, ya, ini Anda perhatikan location L, kita sebut L ya, join departemen D using location ID
Jadi nggak perlu Anda sebutkan L atau D. Location ID di sini juga sama, tidak perlu menyebutkan L ataupun D. Karena location ID itu sebagai penghubung, baik ya di antara department maupun location. Jadi tidak perlu menggunakan nama prefix table. Ini contoh yang benar, nanti hasilnya adalah settle. Sementara yang salah, Anda perhatikan kalau Anda buat D, ya D location ID, maka nanti akan muncul pesan kesalahan bahwa kolom part of using clause cannot have qualifier. Oke, kita coba ya, apakah benar bahwa akan muncul pesan kesalahan. Oke, kita mulai ya. Ingat sekali lagi, ingatkan ya, nama prefix table jangan menggunakan. Ya, ini kata jangannya saya kasih bold ini ya, jangan. Oke, baik, kita coba. Kita coba ya, select LCT, D department name ya, kemudian from location L join departments D using, penghubungnya adalah location ID, where location ID sama dengan 1400. Muncul di sini Salt Lake IT ya. Oke, sementara kalau Anda memaksakan ya, kemudian from location, kemudian di sini usingnya dikasih L misalnya gitu ya, atau where-nya dikasih L, ya gampang di sini ya, where L location ID. Nah, ini akan ada ya, kolom part of using clause cannot have qualifier ya. Jadi jangan menggunakan qualifier ya kalau menggunakan using pada ini ya, pada field atau nama kolom yang kita gunakan di klausa usingnya. Oke. Sekarang kita akan lihat ya, kalau Anda ingin menggunakan nama alias tabel, ini cara yang benar adalah seperti ini ya. Jadi nggak perlu ada qualifiernya. Select A employee ID, A last name, D location ID, department ID, employees A join department D using department ID ya. Jadi semua fieldnya yang menggunakan yang digunakan sebagai penghubung pada klausa using tidak perlu ada qualifier ya. Aliasnya ini nggak perlu, ini nggak perlu, di sini juga nggak perlu ya. Di sini ini nggak perlu nih. Ya, Anda perhatikan di sini ya, yang ini kita nggak perlu L atau E dot department ID, itu nggak perlu, malah salah kalau Anda gunakan ya. Oke, sekarang kita lihat join dengan menggunakan klausa on ya, join on ya. Oke ya, join on ya. Syaratnya adalah ya seperti yang kemarin ya, kita bisa lebih lebih bebas gitu ya. Kalau on itu mau nama fieldnya beda ya, itu bisa
ya. Jadi setelah klausa on ini adalah penghubungnya antar dua buah tabel. Ya. Join tabel dapat dilakukan dengan klausa on. Keuntungannya Anda menggunakan klausa on adalah lebih mudah dipahami ya, Kalau tadi join using hanya departemen ID ya. Kalau ini lebih jelas join on ya. Siapa saja atau apa yang penghubungnya apa, ini diperjelas pada klausa on-nya ya. Oke ya, kita coba pada contoh di atas. Kolom departemen ID pada tabel employees, yang ini ya, pada tabel employees, dan tabel departemen direlasikan atau join menggunakan klausa on ya. Strukturnya bisa Anda perhatikan pada lampiran ya, employees dengan departemen ya. Kita lihatlah ya, employees dengan departemen ya, ini employees-nya. Oke, ini departemen, Anda perhatikan ya. Satu departemen bisa memiliki banyak employees. Satu employees itu hanya pada satu departemen saja. Ya, penghubungnya adalah departemen ID. Ya, ini departemen ID. Jadi relasinya adalah satu employees itu satu departemen. Ya, satu departemen bisa terdiri dari beberapa employees. Oke, kita akan coba menggunakan klausa join on. Oke, join on ya. Oke, sebetulnya ini sudah ya, equijoin yang seperti yang kemarin ya. Oke, kita juga bisa gunakan sebagai klausa on ini bisa dengan self join ya, seperti yang modul sebelumnya, worker dengan manager ya. Oke, kita coba dulu yang equijoin ya, seperti yang kemarin nih. Oke, kita coba. Nah, select employee ID, last name, departemen ID ya. Kemudian yang dari departemennya D departemen ID, D location ID ya. Kemudian from employees dijoinkan dengan departemen D, kemudian on departemen ID ya, penghubungnya sama dengan departemen ID. Oke ya. Ya, Anda sudah lihat ini departemen ID yang dari employees, yang ini yang dari departemen ya. Jadi sama persis, isinya ada 106 ya, 106 yang punya departemen ya, 106. Total karyawan 107. Ada yang tidak punya departemen Sigren ya. Oke. Kemudian yang manager dengan worker yang self join ya, kita coba yang self join. Nah, select last name, EMP misalnya, M last name, MGR ya, manager. Oke. Ini EMP itu nama tabel ya, alias dari kolom yang ditampilkan. Kalau ini adalah qualifier dari tabel. Kalau ini MGR itu adalah alias dari m.last name ya, jangan keliru ya. From employees
join employees M on A manager ID sama dengan M employee ID. Ya, self join ya. Jadi kalau menggunakan natural join nggak bisa nih ya. Di self join karena nanti employee dengan employee. Ya, manager ID dengan manager ID ya. Padahal ini kan dua kolom yang berbeda. Ya, manager ID dengan employee ID relasinya. Ya. Oke. Self join. Oke, berikutnya ya. Penggunaan klausa on itu juga sama, bisa menggunakan kondisi ya, bisa gunakan kondisi untuk membatasi tampilan ya. Cara pertama adalah dengan menambahkan klausa n ya. Jadi from employee join on n langsung. Itu cara pertama. N E manager ID sama dengan 149 atau menggunakan klausa where ya. Jadi boleh langsung on n atau gunakan klausa where ya. Yang ini mungkin lebih lebih mudah Anda pahami mungkin ya, karena kemarin kita sudah belajar klausa where itu untuk membatasi ya, hasilnya nanti sama ya. Oke ya, jadi bisa untuk membatasinya langsung menggunakan n atau menggunakan klausa where. Nah, sintak yang tanpa join dan using itu seperti modul sebelumnya itu bisa Anda gunakan ya. Jadi contoh di sini select employee ID, last name, location ID from employees A, departemen D, where penghubungnya. Departemen ID sama dengan D departemen ID. Ya, ini semua nanti menghasilkan hasil yang sama. Select sintak join dengan klausa using. Ini tanpa using ya. Using departemen ID. Kenapa bisa menggunakan using? Ya, karena dia nama fieldnya sama departemen ID. Kemudian menggunakan klausa on. Ini juga on E departemen ID sama dengan D departemen ID. Jadi bisa gunakan seperti ini tanpa join dan using, bisa gunakan using, bisa gunakan on. Jadi tergantung dari nanti struktur tabelnya ya, pemilihan join using ataupun join on-nya. Oke. Sekarang membuat three-way. Ya, three-way join dengan klausa on ya. Three-way ya, 3 jalannya adalah suatu relasi atau join yang melibatkan 3 buah tabel. Join dari kiri ke kanan ya. Kondisi join yang pertama memakai referensi kolom dari tabel pertama dan kedua, sedangkan kondisi join yang kedua dapat memakai referensi kolom dari semua tabel atau ketiga tabelnya. Ya. Oke, Anda perhatikan ya. Jadi join yang pertama ini ya, join yang pertama ya, from employees join departemen D on ya, ini adalah dari 2 tabel ini, employees dengan departments ya. Penghubungnya D departemen ID sama dengan E departemen ID 2 ini. Kemudian dijoinkan dengan location L ya. On-nya itu bisa di antara 3 tabel ini. Jadi kalau di sini location-nya adalah menghubungkan D location ID dari departemen dan L location ID dari location. Ya, ini kita sebutnya sebagai three-way. Ya, kita akan coba supaya Anda bisa lebih paham ya. Kita akan coba dengan menggunakan SQL Plus kita gitu ya. Agak sedikit
Ya, oke. Ya, kita coba select ya. Jadi kalau sebetulnya ya aja ya, employee ID ya. Jadi kalau Anda merelasikan 2-3 tabel ya, menampilkan data dari 2 atau 3 tabel, yang harus Anda pegang adalah deskripsi masing-masing tabelnya ya. City itu dari L ya. City, kemudian D dari, Anda nggak mau nyebutkan juga dia tahu ya. Kalau dia cuma ada satu di dalam tabel employees-nya, itu nggak perlu pakai E juga bisa. Ya, sebetulnya seperti itu. From employees A, join departments D on D dot department ID sama dengan E dot department ID ya. Berarti ini sudah merelasikan 2 antara employee dengan departments ya. Kita akan dapat department name dari relasi ini. Kemudian kita joinkan lagi dengan location L on L location ID dengan D location ID ya. Join yang ini akan bisa mendapatkan city ya. City-nya ada di location ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh ya, employee ID 200 Seattle administration department name-nya. Yang departemen ini dapatnya dari departments ya, relasi yang pertama. Kemudian city itu dari relasi yang kedua ya. Oke, nah jadi penting sekali Anda paham bagaimana relasi antar tabelnya. Kalau Anda nggak paham relasi antar tabelnya, nanti bingung mau menampilkan dari tabel yang mana ya. Oke, ya, silakan dicoba dulu ya, dicoba dulu sambil dipahami. Oke, three-way tadi, kalau Anda ingat kembali pada modul sebelumnya, itu bisa juga kita lakukan tanpa sintak menggunakan join ya. Itu bisa juga kita lakukan ya. Jadi seperti ini contohnya, sama ya, city, department name, hanya di sini tidak menggunakan join, tetapi harus merelasikan D department ID, E department ID ya, pada klausa on sebetulnya ya. Kemudian N, D location ID sama dengan L location ID ya. Jadi bisa kita coba di sini ya. Coba ya, kita akan menampilkan sama tetapi tidak menggunakan klausa join on ya. Selectnya sama, kemudian from ya, from employees A harus dideretkan semua yang ingin kita sebutkan ya. Sumbernya D, kemudian location L, 3 tabel, maka kondisi joinnya, kondisi relasinya itu ada 3-1, minimal 2. E dot employee ID mesti sudah ada ya tadi ya. Ini ya, tapi tidak menggunakan N on, tapi menggunakan where. D department ID sama dengan E department ID. N ya, harus pakai N L location ID, D location ID ya. Employee ID Seattle administration, sama persis hasilnya. Oke,
ya. Jadi bisa Anda silakan bebas mau menggunakan join on atau mau merelasikan dengan model seperti ini tadi ya, tanpa klausa on, join on ya. Boleh bebas ya. Oke. Berikutnya adalah tentang Cartesian product ya. Cartesian product itu bisa terjadi jika tidak ada kondisi join-nya. Jadi Anda lupa membuatkan kondisi join, ya sudah, maka yang terjadi adalah Cartesian product. Ya, departemen dengan employee nggak pakai join, ya jadinya Cartesian product. Ya, kondisi join ada namun salah, itu jadi akan Cartesian product juga. Semua baris tabel pertama direlasikan atau dijoin dengan seluruh baris pada tabel kedua. Ini juga menghasilkan Cartesian product. Nah, Cartesian product itu seharusnya dihindari ya. Jadi gunakan selalu kondisi yang benar. Tapi contohnya di sini. Ini Anda lupa membuat join-nya. Last name, department name, from employees dan departemen. Ya, Anda ingat total dari employees itu ada 107 ya. Kemudian kalau dijoinkan dengan departemen ada 106 row karena ada satu yang tidak punya departemen ya. Karena sebagai puncak pimpinan nggak pakai departemen ya. Nah, kalau yang terjadi Anda lupa menggunakan join antara employee dengan departemen, maka yang terjadi adalah Cartesian product ya. Jadi kalau ini ada 20 record, ini ada 8 record ya, maka yang terjadi adalah 20 kali 8 160 record ya. Kalau tadi 100 kita punya misalnya tabel employee-nya 107 ya, nanti Anda bisa bayangkan 107 dikali 8 misalnya gitu ya, udah berapa record ya. Last ya, contoh ini adalah ditampilkan last name dari tabel employees dan departemen name dari tabel departemen. Karena tidak ada kondisi join yang diberikan, maka seluruh baris 20 baris pada tabel employees direlasikan join pada seluruh baris pada tabel departemen 8 sehingga terbentuk 160 baris. Ini contoh saja. Contoh ya. Sehingga sesungguhnya ya kita lihat berapa jumlah record pada employees dan jumlah record pada departemen. Kita coba ya. Kita coba dulu. Ya. Kita akan lakukan Cartesian product ya, Cartesian product. Ya, apakah betul menghasilkan perkalian itu? Kita select dulu. Select employee ID ya. Employee ID from employees, kita lihat ada berapa? Ada 107. Sementara dari departemen (27) 107 ya, 107 nanti dikali dengan 27 ya, 107 kali berapa tadi? 107 kali 27 berarti 27 kali 100 aja sudah 27.000 record ya. Belum ditambah 7 kali sekian. Kita coba ya, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Select apakah terjadi Cartesian product. Ya. Select last name, department name, kita lupa joinnya ya, employees, departments, terjadilah Cartesian product. Apa yang terjadi ya, ingat ya, 107 dikali 27 ya, nah ini berarti sudah 2889 row ya, padahal bukan itu yang kita maksudkan ya. Tapi ini bisa terjadi karena kita lupa membuat kondisi join ya. Oke. Nah, sebetulnya ya, sebuah Cartesian product terjadi karena tidak adanya kondisi join atau kondisi join ada namun salah.
hasil Cartesian product tuh jarang sekali ada manfaatnya, kecuali kalau Anda ingin gunakan sebagai simulasi. Ya, simulasi saja. Ya. Jika memang diperlukan membuat Cartesian product, ya dapat Anda gunakan keyword cross join. Ya, jadi ini select last name, department name from employee cross join department name. Ya. Oke, bisa gunakan cross join ya. Kita coba saja. Ya, ini sebenarnya hasilnya mungkin sama ya. Department name from employees cross join. Cross join ya, department. Oke, kita coba ya. Jadi ini ininya. Select last name, department name from employee cross join department. Ya, sama. Ya, terjadilah yang namanya Cartesian product. Jadi cross join itu untuk menghasilkan Cartesian product 2889 row. Oke. Nah, sudah ya, kita sudah belajar dari dua modul ya tentang macam-macam join. Ada equijoin, ya itu nanti setara dengan menggunakan klausa join on gitu ya. Outer join bisa left, ya, right atau full. Kemudian self join pada dirinya sendiri. Kemudian natural join syaratnya ingat, ya. Begini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi join, equijoin. Kemudian ini yang benar-benar sama. Kemudian outer join itu bisa left outer join, right outer join atau full outer join, self join ya pada dirinya sendiri, natural join syaratnya adalah nama kolomnya sama menghubungnya dan punya tipe data yang sama juga. Kemudian klausa using, join using, kemudian join on dan cross join Cartesian product ya. Cartesian product bisa terjadi karena tidak adanya kondisi join yang valid ya. Bila ingin membuat Cartesian product bisa gunakan keyword cross join. Nah, kemudian nama alias tabel loh ya, bukan feed ya. Bermanfaat untuk meningkatkan unjuk kerja akses ke database, mempersingkat penulisan query, dan juga menghemat memori. Jadi menggunakan alias tabel. Oke, baik. Itu adalah rangkuman dari bagaimana menampilkan data dari multiple table. Oke. Baik ya, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk menampilkan data dari banyak tabel. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya, tergantung nanti kebutuhannya dan tergantung nanti relasinya. Anda mau gunakan yang jenis join yang mana, ya disesuaikan dengan apa yang ingin ditampilkan, disesuaikan dengan field apa yang ada pada setiap tabel. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat mencoba untuk mengerjakan tugas-tugas praktikum pada modul ini. Ya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat pagi.